Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita menyambung pelajaran kita dalam pelajaran akidah dengan kitab Tauhid karya Syekh Shalih Al Fauzan. Judul aslinya At-Tauhid Lis-Shaffi Tsalis Al-Ali. Sebelumnya kita sudah membaca menjelaskan pengertian akidah, kemudian penyimpangan dalam kehidupan manusia, apa yang dimaksud dengan penyimpangan, dan kita sudah baca yaitu hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fabawahu yuwahidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap jiwa yang lahir ke dunia berada dalam keadaan fitrah. Fitrah sebelumnya kita sampaikan yaitu ketetapan Allah, yaitu berada dalam kebenaran, berada dalam agama yang benar, beribadah kepada Allah dalam agama Islam. Maka orang tuanya membuat dia beragama Yahudi atau berpemahaman atau berkeyakinan atau meniru orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi ataupun agama-agama kepercayaan lainnya. Jadi berdasarkan hadis ini kita ketahui setiap manusia berada dalam keadaan fitrah yang benar, yang bersih, dalam akidah yang benar, maka orang tuanya membuat dia tersesat. Orang tua memiliki pengaruh besar terhadap anaknya. Oleh sebab itu mereka memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya dunia dan akhirat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yaitu suami-suami seorang ayah menjaga dirinya, istrinya dan anaknya dari api neraka, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Itu diserahkan kepada orang tua. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda riwayat Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang kepala negara bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya, anak dan istrinya, sedangkan seorang wanita bertanggung jawab terhadap rumah suaminya atau tempat dia tinggal beserta anak-anaknya. Jadi berdasarkan hadis ini, yang bertanggung jawab terhadap anak adalah ayah dan ibu, bukan cuma ayah saja. Nah, bagaimana bentuk pengaruh orang tua terhadap anaknya? Sebelumnya kita buat dulu apa saja yang membuat seseorang itu terpengaruh. Yang pertama itu orang tua, yang kedua ini lingkungan, yang ketiga sekolah, ini secara umum kita sebutkan, yang keempat teman. Nah, orang tua yang pertama, bagaimana bentuk orang tua mempengaruhi anaknya? Yang pertama sekali, membawa karakter orang tuanya dari lahir. Kemudian meniru orang tuanya, si anak meniru. Kemudian yang ketiga, ini diantaranya saja, cara mendidik. Membawa karakter, kita banyak melihat misalnya orang tuanya penakut, anak pun jadi seorang yang penakut. Jika pemberani, anak pun menjadi pemberani. Atau hal-hal lainnya yang memang itu sifat yang dibawa anak dari orang tuanya. Kemudian meniru. Meniru, misalnya seorang ayah sering berkata kasar, maka anak pun akan berkata kasar. Atau seorang ibu berhias
di depan anak-anaknya pun yang masih kecil pun suka menggunakan alat hias orang tuanya atau ibunya tersebut. Kenapa? Karena dia memperlihatkan kepada anaknya, anak pun meniru. Kemudian cara mendidik, ini sangat besar pengaruhnya. Banyak orang atau sebagian orang Islam mendidik anaknya dengan nyanyian, dengan musik, dengan lagu-lagu, ditidurkan dengan nyanyian, kemudian ketika menangis dinyanyikan, ketika senang bernyanyi pula, dihidupkan musik, maka tumbuhlah anak tersebut dalam mencintai musik. Kemudian dalam sholat misalnya, tidak dididik untuk sholat, dari kecil tidak dididik. Pada Rasulullah mengatakan, muru auladakum bis sholah, perintahkan anak kalian untuk sholat, dan umur mereka 7 tahun. Kalau tidak mau 7 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun kalau tidak mau, pukul mereka. Tentunya cara memukul yang benar, yang dibenarkan syariat, bukan pukul kemarahan, pukul mendidik. Ini orang tua tidak mendidik anaknya untuk sholat. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun dibiarkan begitu saja. Maka tumbuhlah anak dalam keadaan tidak sholat. Ini cara orang tua mempengaruhi anaknya. Kemudian yang kedua kita lihat lingkungan. Yang ketiga sekolah. Yang keempat teman. Ketiga-tiganya ini, lingkungan, sekolah, teman, nanti akan kembali kepada orang tua, merujuk kepada orang tua. Bagaimana bentuknya itu? Kita akan lihat lingkungan. Lingkungan ini bisa kita katakan tempat tinggal. Tempat tinggal ini banyak orang di sekitarnya. Inilah yang akan mempengaruhi anak tersebut. Tempat tinggal ini siapa yang memilih? Orang tua. Kalau orang tua tinggal di sekitar terminal, orang yang berteriak-teriak, yang berkata yang kasar, seperti di pasar, perlakuan orang pasar dengan orang terminal, kita tahu bagaimana. Ketika orang tua milih di sana, tentu anak akan tumbuh bagaimana orang di sana. Kalau orang tua memilih tempat tinggal yang baik, samping masjid, setiap hari mendengar azan, anak datang ke masjid, insya Allah anak pun akan menjadi baik. Jadi tempat tinggal atau lingkungan ini, orang-orang sekitar ini, orang tua yang memilih. Sekolah. Yang ketiga sekolah. Sekolah juga ada lingkungannya di sana. Kita tahu sekolah pengaruhnya sangat besar terhadap seorang anak. Maka oleh karena itu kita lihat kurikulum sekolah itu bagaimana, guru-gurunya siapa saja, bagaimana cara pengajarannya, karena pengaruhnya besar. Setiap hari anak belajar di sana. Nah, sekolah ini juga orang tua yang memilihkan. Ada orang tua mengatakan, kami sudah berusaha agar anak kami sekolah agama, sekolah yang baik, tapi tetap saja anak kami ingin sekolah yang lain, sekolah umum, sekolah musik. Kita katakan, siapa yang menentukan sekolah anak? Orang tua. Yang membayar orang tua, yang memutuskan orang tua, yang menetapkan orang tua. Jadi keputusan anak berada di bawah keputusan orang tua. Ketika anak pergi ke sekolah musik misalnya, siapa yang memutuskan? Orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab atas hal ini. Berarti orang tua belum bisa memahamkan anaknya agar sekolah yang lebih baik, sekolah agama yang bermanfaat bagi anaknya dan orang tua, dunia dan akhirat. Kemudian teman. Teman ini pengaruhnya juga sangat besar. Dalam banyak hadis, diantaranya Rasulullah SAW bersabda tentang perumpamaan teman. Mathalu jalisis salih wa jalisis su kamathali sahibil misk wa kiril haddad. Perumpamaan teman yang baik, yang soleh dengan yang buruk itu seperti apa? Seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau minyak wangi tidak ada akan merugikan kita. Mungkin dia dikasih kita minyak wangi, kalaupun tidak dikasih kita beli. Kalaupun tidak kita beli, kita mencium aroma wangi di sana. Kalau pandai besi, kita bisa terkena percikan api dari besi tersebut, atau setidaknya kita mencium aroma dari percikan api tersebut, aroma busuk. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis lainnya riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi serta yang lain. Rasulullah menyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Setiap orang berada dalam agama kawannya, maka lihatlah, perhatikan dengan siapa dia berteman. Bukan agama, perangai, sifat, perilaku, keilmuan, semua itu berpengaruh. Teman sangat besar pengaruhnya. Kita juga melihat banyak orang yang berubah dari orang baik, dari orang jahat menjadi baik, orang baik menjadi buruk karena teman.
Pepatah Arab juga mengatakan as-sahibu sahib. Seorang teman, seorang sahabat itu menarik, mempengaruhi, jadi tarik. Kalau dia baik ditarik kepada yang baik, kalau dia buruk ditarik kepada yang buruk. Nah, teman ini siapa yang menentukan? Orang tua juga. Kenapa orang tua tidak membatasi anaknya untuk berteman dengan yang baik-baik saja? Kenapa tidak diajarkan berteman kepada si fulan yang soleh? Dibiarkan anak bebas. Tentunya anak akan memilih teman sesuai hatinya. Jika temannya buruk, buruk pula lah dia. Jadi intinya lingkungan, sekolah, teman kembali kepada orang tua. Maka sebab itu Rasulullah mengatakan orang tuanya lah yang membuat dia tersesat dari fitrah yang benar. Kemudian kita akan lihat bagaimana saja bentuk contoh-contoh pengaruh orang tua dalam akidah anak. Kita lihatkan beberapa contoh saja dalam akidah. Bagaimana bentuk pengaruh orang tua terhadap akidah anak. Ini contohnya. Yang pertama misalnya dari kecil anak diajak berobat ke dukun. Diajak ke dukun. Maka anak tumbuh dalam kesyirikan. Rasulullah mengatakan siapa yang datang ke dukun, man ataka hinan fasalahu an syai'in la tuqbal salatuhu arba'ina lailah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi dukun dan menanyakan sesuatu maka salatnya 40 hari 40 malam tidak diterima. Ini hanya bertanya, tidak mempercayai. Kalau mempercayainya, kata Rasulullah, faqad kafara ala ma anzala ala Muhammadin. Siapa yang datang ke dukun bertanya dan mempercayainya, maka adalah kafir, telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itu pada Al-Quran dan kepada hadis. Artinya dia musyrik, dia tidak lagi Islam, dia akan kekal dalam neraka kalau dia tidak bertobat. Nah, banyak orang tua yang sejak kecil anaknya dibawa ke dukun, maka anak tumbuh berkembang dalam berobat itu ke dukun. Orang lain begitu, yang baiknya ketika anaknya sakit diajarkan dengan Al-Quran, dengan ruqyah, maka anak pun akan tumbuh mencintai Al-Quran. Kemudian contoh lainnya, menakuti anak dengan hal-hal yang tidak perlu ditakuti. Ini biasanya kita mendengar ketika orang tua tidak ingin anaknya datang atau pergi ke suatu tempat, mengatakan jangan ke sana, nanti di situ ada hantu, nanti digigit hantu. Hantu ini kita anggaplah memang ya ada bentuknya macam-macam yang orang katakan itu. Hantu ini kita anggap ada dia jelmaan dari jin. Berarti orang tua menakuti anaknya, memperingati anaknya agar dia takut dengan jin. Padahal orang takut dengan jin ini syirik. Allah mengatakan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka. Siapa? Kepada makhluk, pada orang musyrik, kepada musuh Allah, kepada tentara-tentara kafir. Jangan takut kepada jin, kepada makhluk yang mana saja, jangan takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah kepadaku, kata Allah, kalau kalian memang benar-benar beriman. Berarti kalau kita takut kepada selain Allah, maka iman kita dipertanyakan. Kalau takut pada jin ini syirik besar. Ketika takut malam hari ke kamar mandi itu syirik. Kalau benar-benar takutnya penuh. Takut melewati kuburan ini syirik. Takut pada hantu ini syirik. Ini orang tua diajarkan anaknya takut kepada jin. Ini berpengaruh terhadap akidah anak. Kemudian misalnya lagi mengatakan Allah di mana-mana. Banyak sekali orang tua berpemahaman Allah itu di mana-mana. Padahal Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala asyistawa. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang di arsy. Di mana arsy? Di langit, beristiwa. Ini pemahaman yang salah, akidah yang salah terhadap rukun iman yang pertama kepada Allah. Rukun iman yang pertama salah. Kemudian ada lagi contohnya, ini kita berikan contoh beberapa contohnya. Tatoyur ini apa? Sial, sifat sial. Sial itu bagaimana? Ini sering kita lihat orang tua memberikan tontonan kepada anak, biarkan saja dalam sinetron-sinetron yang tidak bermutu sama sekali. Misalnya di sana ketika ada orang tua yang mencuci piring atau gelas kemudian pecah. Artinya apa? Tanda buruk. Atau ketika megang jarum jahit kemudian tertusuk jarum, berdarah, tanda buruk. Tidak ada ini sial, tidak ada sial dalam agama Islam. Ini syirik, pengaruh terhadap akidah anak. Tontonan-tontonan seperti itu, seperti tontonan Doraemon yang bisa memberikan apa saja, ini tidak ada manusia seperti ini. Hanya Allah yang bisa memberikan apa saja. Ini syirik. Ada orang bisa hidup kembali dalam tontonan anak, seperti Dragon Ball, hidup kembali.
ini syirik semua, tontonan terhadap anak semua syirik, mempengaruhi akidah anak. Kemudian ini baru dalam masalah akidah, belum dalam masalah ibadah, belum dalam akhlak dan adab dan macam-macam yang lain. Orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap anaknya. Namun walaupun begitu, tidak semua anak itu dari orang tuanya. Jadi intinya dari semua ini, orang tua dilihat sampai mana usaha dia. Jika anaknya diajak kebaikan untuk berbuat baik dan tidak juga, maka itu atas kehendak Allah. Allah mengatakan kepada Rasulullah, innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah mengatakan ketika Rasulullah tidak bisa mengajak pamannya ke agama Islam, Allah mengatakan kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki, yaitu orang yang Allah rahmati, yang Allah sayangi, maka diberikan petunjuk. Begitu juga dengan orang tua, sudah berusaha kita mengajak anak kita, mengajak kepada kebaikan, tetap saja dalam keburukan, itu sudah lepas tanggung jawab kita insyaallah di akhirat. Seperti siapa? Anak Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang anak Nabi atau Nabi Nuh Rasul. Allah berfirman, wa nada Nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nabi Nuh memanggil anaknya ketika air bah sudah penuh di dunia ini, di bumi ini, maka Nabi Nuh memanggil anaknya, wahai anakku, kesinilah, naik kapal bersama kami, jangan bersama orang-orang yang kafir. Kata anaknya, la qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Kata anaknya, tidak, saya akan pergi ke gunung, kami menyelamatkanku dari air bah ini. Kata Nabi Nuh, la ansimal yaum min amrillah illa marrahim. Tidak akan selamat pada hari ini, tidak ada penolong pada hari ini dari perkara Allah ini, air bah ini, kecuali yang dirahmati Allah, itu orang beriman. Sedangkan anak Nabi Nuh, kata Allah mengatakan, kata Nabi Nuh, wala takum ma'al kafirin, jangan menjadi orang kafir. Anaknya kafir. Begitu juga kisah Nabi Adam, anak Nabi Adam 2 orang, yang satu lagi membunuh yang lainnya. Ini sudah berusaha Nabi Adam, seorang nabi yang dari surga, tapi tetap aja anaknya melakukan kemaksiatan pembunuhan pertama di dunia atas perbuatan anak Nabi Adam. Nah, jadi pengaruh akidah dan yang lainnya orang tua dilihat dari mana sampai mana usaha kerasnya agar anak tersebut menjadi orang yang soleh, yang taat, berada pada fitrah yang benar, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lihat buku ya. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas syirik. Nah, karena kita sudah sebutkan sebelumnya, penyimpangan akidah itu kita sebutkan, kita tuliskan kembali agar kita ingat. Secara umum penyimpangan akidah ada 3, yaitu yang pertama kufur, yang kedua syirik, yang ketiga nifak, dan kita sebutkan sebelumnya ada bid'ah. Bid'ah ini, kalau yang bid'ah yang parahnya bisa kembali ke kufur, bisa ke syirik. Nanti kita bahas juga maksiat. Maksiat juga ini sebentuk penyimpangan. Nah, tapi ini yang induknya. Insyaallah besok teman selanjutnya kita akan bahas tentang kesyirikan. Ini dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kesalahan datang dari diri kami pribadi, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.